warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya ya, Yano Adi Tricahyono di channelnya Putra Kendedes 27. Oke, selamat sore Pak Eka. Selamat sore Mas Yanu ya. Iya. Oke, hari lagi, ini ya. Apa itu? Lagi ini. Pruning. Lagi merapikan aja Pak Eka. Ini pohonnya sancang ya. Sancang, terus kemudian ini udah rapat, udah tinggal kita nunggu kerapatannya aja. Jadi untuk apa, tinggal pruning aja, tinggal memadatkan daunnya aja. Kalau terap-terapannya kan sudah ada gambarannya, kan kelompok-kelompoknya sudah ada semua Pak Eka. Ini jual ya Mas Yanu ya? Dijual. Dijual. Iya. Kali ini review bonsainya Mas Yanu. Biasanya tuh kalau di Mas Yanu itu belajar bonsai. Sekarang itu saya review bonsainya Mas Yanu ya. Iya. Ini tadi kan sebenarnya buat ini ya, buat istilahnya buat gaco-gaco lah, tapi sama Pak Eka dipaksa ya. Coba disepilkan aja, ini sebenarnya coba disepilkan aja harganya. Kan kemarin kan saya pernah bilang itu yang konten yang dulu itu kan bonsai-bonsai saya yang di atas 10 juga ada seperti itu. Nah, salah satunya contohnya seperti ini Pak Eka. Nah, ini bonsai sancang, ukurannya bentar tak ambil meteran dulu. Oke. Wow, mantap ya ini. Detailnya sudah jelas nih ya. Anatominya juga udah oke. Tinggal merapatkan aja ini Mas Yani ya. Tinggal kelompok-kelompok aja. Ini udah terap-terapannya udah mateng. Ini tingginya dari permukaan pot sekitar 45 di 44 ya Pak Eka ya. 44 di 45 lah. Masih kelas medium ya? Iya, medium. Dan ini sangat bagus ya. Maksudnya menurut saya ini berbatang banyak dan dia juga mempunyai mahkota sendiri. Nanti kalau udah rapat, contohnya yang di bagian dalam-dalam seperti ini bisa dibuang Pak Eka. Nah, bisa dibuang, terus untuk perantingannya coba dilihat dari bawah. Itu sangat natural sekali, sudah seperti pohon di alam ya. Oh iya. Mantap ya. Ya, ini pokoknya saya nggak bicara, istilahnya nggak bicara kalau ini bagus apa ini istimewa, paling istimewa itu enggak, tapi ini yang penting siap kontes lah. Kalau ini ikut kontes itu kelasnya apa kira-kira? Ini Pratama udah masuk Pak Eka. Pratama sudah masuk ya? Udah masuk. Ini apalagi nunggu 1 bulan lagi, mungkin di doping sama B1, terus kemudian di kastarnya banyak gitu, udah rapet, nanti tinggal di pruning. Apalagi ini kan musim kemarau, ini musimnya sancang. Bagus-bagusnya sancang. Bagusnya sancang ya. Ini sudah subur, ini nanti gelap-gelap ya. Ini udah bagus. Kayak gini. Ini pokoknya tinggal nunggu matang aja Pak Eka. Kalau istilahnya kan kita kalau apa ya, bukan sekedar promosi ini pohonnya siap kontes, tapi ini kalau kontes saya rasa udah siap lah. Istilahnya kalau ini nanti 1 bulan udah terap-terapannya padat gitu kan, udah kayak di medsos yang lain itu. Iya benar ya. Nah, ngobrol aja ini harga berapa Mas Yanu ya? Iya, sampai lupa ini. Sebenarnya untuk harga itu saya cuma apa ya, menyepilkan aja. Ini harganya saya buka harga di berapa, 10,5 aja lah. Oh gitu ya, enggak 11 aja. 10,5 ya, nanti 10.500.000 ya. Oh, saya kira 11 itu langsung dikurangi aja. Enggak, nanti kalau 11 terus nanti ditawar gitu kan ya, istilahnya kayak pohonnya kesannya itu pohon yang nggak laku, terus gimana supaya laku gitu. Tapi kalau ini memang benar-benar saya buka harga segitu, mungkin nanti negonya cuma sedikit lah. Oh gitu ya Mas. Karena ini termasuk ya koleksinya Mas Yanu ya. Itu jadi enggak, kalau memang ada yang jodoh ya berarti ya nggak apa-apa. Kalau nggak jodoh ya memang gimana lagi, ya tetap dirawat, karena itu bonsai ini memang untuk Mas Yanu itu sebuah hiburan ya. Sebuah hiburan. Bagian dari hidup lah. Oh gitu ya. Ini tinggal ngasih lumut-lumut ya Mas Yanu ya. Ini kalau lumut udah cakep. Oh, sekarang udah gini aja, nggak usah dikasih lumut. Dengan penataan yang atasnya seperti ini kan udah enak dilihat kan, udah kayak pohon. Apalagi kalau nanti dikasih batu lumut gitu, tinggal penataan aja lah. Wah,
10.500.000. Iya. Yang terobsesi nanti nomor WA saya taruh di kolom deskripsi ya Mas Yanu ya. Iya, Nanti siap, biar hubungi langsung ke Mas Yanu Adi. Nah ini ya untuk sobat-sobat yang baru menemukan channel Putra Desa 27 bisa klik langsung ke YouTube-nya Mas Yanu Adi Bonsai Blitar untuk belajar, untuk edukasi. Siap. Seputaran bonsai ya Mas Yanu ya. Iya, kalau channel saya kan kita belajar bareng ya. Tapi kalau channelnya Putra Dedes kan ada edukasi juga, ada review harga juga. Ini sebenarnya nyambung ya Pak Eka ya. Jadi dari proses yang saya buat istilahnya, terus kemudian ada nggak sih harganya dari proses yang panjang itu? Ternyata kan ya ini saya sepilkan harganya seperti itu. Ini agak nyantai aja ya Pak Eka ya reviewnya. Oh iya, siap. Ini harus teliti, benar-benar teliti. Kalau pohon ini nggak cepat-cepat. Oh iya. Jadi buat teman-teman diperhatikan benar-benar kalau mau istilahnya mau meminang. Jadi jangan sampai nanti wah di video kok gini, ternyata kok aslinya gini gitu, jangan sampai. Oh gitu ya. Oke. Semoga aja ya. Ini saya rasa kalau dari video saya rasa ini menampilkan apa itu yang gambar asli lah. Gambar asli dan sebenarnya ya. Itu tadi ukurannya tingginya 44. Iya. Ya kalau ini kan berbatang banyak ya. Berbatang ini kurang banyak. lebih kalau diukur sekitar 50 ya lingkarnya, 50-60. Lingkarnya ya. Lingkar batangnya ini ya. Ya gitu. 60 lah. Dadaknya dengan panjang pot kurang lebih berapa Mas ya ini tadi? Berapa ya? 40 ya? 40 kali 35. Nah, panjang pot 40 kali 35. Jadi sobat-sobat yang menontonin pasti bisa memperkirakan ya besar tingginya dengan pot segitu. Ya, mungkin ada bahan lain Mas Yanu? Oke, iya ada Pak Eka. Oke. Untuk bahan berikutnya ya Mas Yanu ya. Ya, ini bahan berikutnya. Ini juga untuk kualitas juga benar-benar diperhatikan ya Pak Eka ya. Iya. Jadi ini ID sisir Pak Eka, bukan ID sisir, sancang. ya? Tapi nanti kalau orang nggak tahu dikiranya ini sancang, padahal ini sisir, daunnya memang mengkilatnya sama. Wah, mantap ya. Jadi seperti sisir rasa sancang ya. Iya. Keringannya juga oke. Keringannya kuat. Kuat ya. Kalau sisir itu keringannya kayak hampir mirip kayak santigi ya. Oh iya ya. Jadi dia itu benar-benar kayak gini tuh alur segini tuh mampu bertahan lama. Jadi enggak istilahnya keringannya cuma berapa tahun gitu enggak. Ini bahkan 10 tahun pun kuat Pak Eka untuk keringannya. Kalau sisir memang karakternya seperti itu. Mantap nih ya. Ini dari bawah itu rantingannya, wow sudah rapat nih. Tinggal neruskan aja ini. Tinggal neruskan. Ini untuk proses selanjutnya itu sebenarnya cuma ini Pak Eka. Nanti kan ini kan daunnya masih posisinya muda ya. Iya. Nah, terus kemudian nanti kalau udah tua nanti di pruning. Nah, di pruning itu kemudian nanti akan tumbuh lagi cicit rantingnya itu semakin banyak. Nah, kalau udah semakin banyak nanti daunnya bisa lebih kecil lagi. Oh, gitu. Ini kan sebenarnya udah ada arahan untuk terap-terapan ya atau kelompok-kelompok mahkota-mahkotanya kan sebenarnya sudah ada. Cuma kurang terlihat karena memang ini belum padat. Oh, gitu ya. Nah, memang belum padat, belum kecil ya. Iya, daunnya itu belum kecil. Istilahnya kalau kita ngomong keseimbangan mungkin belum imbang lah ya Pak Eka. Tapi kalau memang kelas kontes itu bisa masuk apa Mas? Bisa istilahnya sobat-sobat bisa memperkirakan ya. Iya. Kalau dengan ini kelas apa? Prospek atau Pratama? Mungkin 6 bulan lagi ini Pratama bisa masuk ini. Pratama bisa masuk. Tapi kalau posisi sekarang ini prospek nanggung. Oh, prospek nanggung ya? Iya. Ya ini sobat bisa memperkirakan sendiri dengan kondisi seperti ini, kelasnya apa, jadi bisa apa itu membayangkan sendiri ya Mas Yanu ya. Contohnya kayak gini ya Pak Eka ya. Ini kan masih istilahnya masih sedikit agak apa ya? Nabrak ya sama atasnya. Nah, ini kita
pruningnya cukup gini Pak. Oh, gitu ya. Maksudnya kita mengatur terap-terapan atau spasinya biar terlihat jelas. Nanti bisa langsung kecil ya kalau gitu ya. Iya, tapi kalau mau pruning total ya juga oke. Oh gitu. Nah ini selain review harga juga dapat tambah pengalaman ya. Iya. Karena apa? Yang saya review itu juga trainer. Ya enggak cuma. Ya istilahnya kan. Kita apa? sharing aja lah Pak. Oh gitu. Kalau trainer itu kan udah profesional. Tapi setidaknya Mas Janus bisa berkreasi sendiri. Bukan tidak seperti saya, kalau saya itu cuma itu bisanya. Tapi kan juga bisa menilai pohon bagus yang mana. Ya, kan cuma itu. Lah tapi ya sudah terlihat loh Mas Janus kalau pohon ini bagus, ini gayanya itu bagus, tegak lurus. Nanti dengan... nanti kalau saya yang omong ini bagus, nanti dikiranya saya promosi, tapi Pak Eka sendiri kan juga orang bonsai, jadi kan tahu lah contohnya. Ya, memang ini kalau menurut saya itu kalau ikut Pratama saya juga berani. Tapi kalau Mas Janu masih nanggung. Jadi Mas Janu itu jujur Mas Janu. Jadi kalau Mas Janu itu masih nanggung kalau saat ini ya. Apa ya istilahnya? Saya itu lebih ini Pak Eka, sering dicurhati banyak teman-teman itu pemula biasanya, pembeli juga itu sering gini, Mas saya itu pemula, saya itu belum tahu bonsai yang bagus itu seperti apa. Nah, kebanyakan saya itu beli kok ternyata dari rumah itu kok seperti ini, katanya gitu. Tapi kita berusaha ini ya Pak Eka ya, ngasih istilahnya bocoran apa ya. Kita kalau bisa jujur lah. Jujur apa adanya. Kalau pohonnya bagus ya bagus. Tergantung tujuannya orangnya juga. Beli bonsai itu untuk apa? Gitu. Kalau memang untuk kontes ya harus dijelaskan untuk syarat-syarat kontesnya itu seperti apa. Kalau untuk belajar juga ada sendiri. Terus untuk hiasan nggak apa-apa, saya itu nggak pengen kontes, buru-buru saya kontes, saya cuma buat ngadem di rumah aja Mas ini. Kalau kayak gitu yaudah yang penting rimbun aja udah bagus itu. Ini pun juga bagus kalau untuk hiasan di rumah ya Mas Janu. Siap. Iya. Ini dihargai berapa Mas Janu ini? Ini 5 juta Pak. Berapa? 5 juta. 5 juta. Nego apa enggak Mas Janu? Kalau barang-barang seperti ini saya lebih ke cenderung ke net ya. Maksudnya kita nggak buka harga terus kemudian nanti lakunya berapa gitu enggak. Tapi ini soalnya apa ya, kayak gini tuh bisa diteruskan, gitu. Bisa lebih matang lagi. Jadi walaupun ditunggu tetap bagus. bisa lebih bagus lah. Lebih bagus ya, lebih bagus lagi. Yang jelas itu bisa lebih bagus karena ini masih tengah ya antaranya prospek dan Pratama. Jadi masih tengah. Jadi untuk tahapan berikutnya itu pasti lebih bagus ya Pak. Apalagi kalau sudah masuk utama akan cair tapi kalau utama cair wah itu pasti lebih bagus karena apa? Karena mencair. Nah ini ya. ID-nya sisir dengan tinggi berapa nih Mas Janu ya? Oh iya lupa Pak ya. Tingginya tadi belum diukur ya. Ini tinggi keringan ya sampai keringan ya. 90 lah. Oh 90. Masih masuk EKR. Tapi ini natural. Terus kemudian yang dicari kalau pohon-pohon keringan itu Pak Eka. Pohon-pohon keringan itu yang utama juri menilai itu biasanya ini. Alur keringan sama alur hidup. Oh gitu ya. Alur keringan sama alur hidup itu kalau kita nyayatnya itu masih baru itu kan nggak mungkin donat seperti ini. Oh ya benar Mas Janu. Kalau di kontes biasanya juri-juri menjelaskan seperti itu. Ini prosesnya sudah lama ya. Mantap. Jadi ini udah ada alur yang melembung berusaha kembali ya, seperti roda. Iya. Seperti itu. Ini bahan sisir masih banyak sekali yang bagus-bagus, jangan lewatkan. Terus lihat sampai habis ya Mas Janu ya. Iya, siap. Bahan berikutnya Mas Janu ya. Oke. Oh, ini lebih mantap bahan berikutnya. Mantap sekali. Tuh, The Mac punya. The Mac. Ini berapa tinggi nggak sampai 30. Nggak sampai 30. Nah, nggak sampai 30. The Mac natural. Oh.
Ini natural, ini konsepnya juga hampir sama. Dia ada variasi buat mahkota, berusaha untuk membuat mahkota sendiri di bagian sini Pak Ega. Oh iya, iya. Ini ID-nya si Anci. Oh, si Anci ya? Oh, si Anci lumayan. Anci dikira ya. anting putri. Oh, iya, memang mirip anting putri, mirip ya. Nah, dan ini udah double pot Pak Ega. Oh, double pot ya? Iya, ini udah double pot, pot kecil tinggal ngangkat aja sih. Oh iya, ini double pot ya. Nah, memang kalau Mas Yanu perawatannya double pot ya, iya, lebih aman, lebih cepat subur. Kalau tampil di ini, kalau tampil pohon apa pot kecil itu waktu mau kontes aja. Oh gitu. Kalau pulang dari kontes ya tetap dimasukkan lagi. Apalagi pohon kecil kan medianya sedikit. Nah ini perawatan yang lebih bagus dan bisa dicontoh ya Mas Yanu ya. Kakinya lumayan ya Pak Eka ya. Untuk si Anci kakinya seperti ini saya rasa karena ini saya program sendiri ya. 4 tahun yang lalu dari cangkok itu. Oh dari cangkok Mas? Oh dari cangkok. Ini tadinya besarnya cuma segini Pak Eka. Segini. Terus ini untuk membentuk kaki keliling itu ternyata si Anci itu susah Pak Eka. Oh gitu ya. Susahnya kenapa? Karena setiap saya lihat itu pengalaman saya itu banyak yang dominan. Nah misalkan kayak gini Pak Eka. Kayak gini itu dulu yang dominan ini Pak Kang. Nah ini belakangan ini tumbuhnya sebenarnya bareng, namanya cangkok kan keliling. Sebenarnya bareng, cuma ini kalah sama ini. Dominan ya. Jadi kita kalau program si Anci itu harus benar-benar kita perhatikan untuk di akar. Nah ini dipotong baru ini mau besar, yang lain seperti itu. Oh mantap udah sekarang. Ini kalau ikut kontes kelas apa Mas Yanu ya? Ya ini kalau untuk saat ini prospek. Tapi nanti kalau mungkin nunggu 1 tahun lagi mungkin Pratama udah bisa. Bisa bayangkan sendiri ya cepat-cepat. Dari atas mungkin bisa lebih kelihatan Pak ya. Untuk perantingannya nanti dikiranya cuma apa? Cuma asal diranting aja. Wah ini dari atas oke. Rantingannya juga oke. Wah bagus ya. Tahapan juga oke. Ini dari belakang ya Mas Yanu ya? Iya dari belakang. Dari belakang. Wow mantap nih ya. Ini dihargai berapa Mas Yanu? Ini 7,5. 7.500.000 nego langsung ke Mas Yanu Adi. Nanti nomor WA saya taruh di dalam kolom deskripsi. Ini ID-nya si Anci. Si Anci kecut. Kecut. Untuk yang ngidam ya, untuk yang ngidam biasanya itu yang suka kecut-kecut. Ya, ibu-ibu dicarikan pohon si Anci di depan rumah. Jadi kalau ngidam nggak usah jauh-jauh ya. Di depan rumah sudah ada bonsai si Anci untuk menyiapkan ibu-ibu muda yang ngidam. Ya, ikuti terus. Nanti bahannya masih ada lagi yang lebih menarik ya, menarik untuk ditonton ya. Ya ini bahan berikutnya ya Mas Yanu ya. Iya. Ini ID-nya apa Mas Yanu? Kayak santigi ya. Ini sancang Pak ya. Wow sancang. Iya. Sudah tak menir-menir daunnya. Udah untuk perantingannya udah ini. Oh. ID-nya sancang ternyata. Kakinya istimewa. Saya kira santigi. Iya, memang buat trap-trapannya kayak gitu. Ini tingginya nggak sampai 20 cm ya Pak ya. Wow. Ini nggak sampai 20 cm. Mungkin sampai 20 cm 18 ya. 18 ya. 18. Wow, ini termasuknya mame pas itu. Mame ya. Small. Oh, small ya. Ini termasuk di atas small. 15 kan. Oh iya. Ini small. Terus kemudian ini programan saya sendiri mungkin kurang lebih 3 tahun kalau nggak 4 tahun ya. Ini. Wow, lama ya. Memang ini benar-benar buat kontes. Ini Pratama siap Pak ya? Oh Pratama siap loh ini. Nah, ini kenapa saya bilangnya kok yakin gitu? Karena memang ini benar-benar saya proses dari nol. Terus kemudian untuk kematangan seperti ini, kalau sancang daunnya udah seperti ini, nggak mungkin ya kalau prospek itu. Oh iya siap nggak mungkin lah. Saya sendiri kalau ini yakin lah Pratama. Iya Pratama ini. Iya masalah nanti gelar apa itu merah besten, kalau merah itu minim. Kalau merah minim ya. Iya. Besten ya tergantung musuh nggak tahu. benar itu. Iya lah. Iya. Tergantung musuh ya. Tergantung lawannya. Nah, tapi kalau ini minim merah ini. Tapi ini sekarang musim kemarau kayak gini buat teman-teman
yang mau apa istilahnya ngidam sancang itu saya rasa pas ya, karena musim kemarau itu sancang lagi subur-suburnya. Terus kayak gini, posisi kayak gini tuh dipres kayak gini, nanti tinggal ini ya untuk spasinya biar lebih sempit lagi. Sekarang kan masih kayak gini kan masih longgar ya Pak Eka ya. Nah nanti bisa di apa istilahnya bisa dimatangkan lagi. Nah seperti ini bisa diarahkan seperti ini, nanti enak lah. Untuk tahapannya memang benar-benar saya proses dari tahapan. Ini benar-benar saya proses dari nol. Wow, mantap. Ini dari cangkok. Dari cangkok ya? Dari cangkok. Kayak seperti anu ya, apa seperti dongkelan dari biji. Karena apa? Akarnya itu seperti tertata, lembung-lembung kayak sudah nambi-nambi. Sekecil ini sudah nambi. Nah, itu nambi itu. Sudah mungkin istilahnya bisa lihat diri ya. Dari video saya rasa sudah jelas nih terlihat nambi nih. Oh, sebesar ini ya. Sebesar ini sudah matang ya. Memang perlu teliti ya. Kalau saya sendiri waduh nggak bisa ini. Kalau tantangannya pohon kecil memang seperti itu, tapi apa ya, kembali lagi ke selera ya Pak Eka ya. Jadi untuk teman-teman itu biasanya ada yang sukanya besar, tapi juga ada yang sukanya kecil. Otomatis yang besar, pohon besar istilahnya tahapannya seperti ini mungkin harganya udah ratusan, udah gitu ratusan ya? Juta. Kalau ada pohon besar yang harganya masih istilahnya nggak nyampe ratusan, itu mungkin tahapannya nggak semateng kayak gini. Untuk tahapan ini proporsinya ini loh Pak Eka, dari besar terus kemudian sedang terus kecil terus mengecil lagi sampai ujung itu kecil. Nah ini jadi diginikan itu bonsai itu kalau diginikan nggak lentur, nggak lentur, nggak ngepir. Berarti ini harganya ratusan juta Mas Yani? Nggak sampai Pak. Nggak sampai. Jadi buat teman-teman kan sekarang ada lagi musimnya The Mac itu, kontes di Bali itu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali saya rasa, karena untuk pohon kecil pun sekarang dihargai mahal. Gitu ya Mas? Nggak kalah harganya sama pohon besar. Alhamdulillah. Jadi untuk istilahnya untuk pecinta-pecinta yang kreativitasnya itu yang suka kecil-kecil sekarang bisa dihargai. Ikut The Mac. Ini di bawah gini enak Pak. Wah. Ini mantap. Memang perawatannya di atas pot ya Mas Yani ya? Iya, memang selalu saya di atas pot. Karena untuk menjaga biar akarnya itu kalau sini udah panas kan ada yang turun itu membantu. Sangat membantu sekali. Ini harganya berapa Mas Yani? Ini 10 Pak ya? Oh 10 juta ya? 10. Saya kira 100. Nggak sampai, mungkin kalau udah punya gelar gitu bisa. Tapi kalau ini kan memang belum kontes, dan ini programan saya sendiri, saya nggak beli. Jadi ya 10 dengan waktu 4 tahun itu saya rasa sudah cukup lah bagi saya. Wah, ini ya sobat yang terobsesi ya, bisa hubungi langsung ke Mas Yanuardi di nomor WA di kolom deskripsi. Atau nanti kalau yang belum menemukan channelnya Mas Yanuardi ya, klik YouTube, cari Yanuardi Bonsai Blitar. Nah, di sana plus edukasi ya, belajar. Nah, ini dihargai 10 juta, ID-nya sancang, ukurnya cemol. Nah, siap jalan-jalan ke The Mac Bali. Oke, bahan berikutnya Mas Yanu. Ini bahan berikutnya Mas Yanu ya? Ya, bahan berikutnya Pak Eka. Ini ada waru. Oh, ini ID-nya waru ya? Waru. Ini waru dengan ukuran berapa ya? 20 cm. Ya toh? Enggak sampai ya? 19. Enggak sampai ya? Oh iya. Ya nanti lunasnya kurang lebih 20 cm ya. 20 cm. Ini untuk perantingan mantep. Mantep ini Pak ya. Daunnya sudah kecil. Udah matang di pot. Daun cinta ini. Daun cinta sudah kecil, siap jalan-jalan, ikut The Mac. Siapa tahu dapat hadiah rumah ya. Walaupun karena apa ya? Hadiah rumah itu undian ya. Undian, bukan yang paling bagus itu bukan Pak Eka. Undian ya. Jadi undian. Nah, ini undian. Ya, ini bisa buat modal untuk dapat undian
rumah. Ini waru perantingannya udah matang kayak gini, udah sampai dijejit ranting. Ini tinggal nunggu merapatkan lagi ya Pak ya, saya rasa. Ini sudah ini loh Pak. Ini udah pernah kontes bolak-balik loh. Wow. Ini best stand terus. Best stand terus ya? Wow, mantap nih, pernah ikut best stand nih. Pernah dapat gelar best stand ya? Best stand terus ini. Wow. Alhamdulillah best stand terus. Nah, ini Udah cakep ya, saya rasa nanti kalau kita itu memelihara bonsai seperti ini terus kemudian tinggal mematangkan lagi, itu saya rasa puncak kesenangan lah di situ. Gitu ya, ya. Walaupun memang lebih susah daripada pohon yang masih ngelos-ngelos itu untuk perawatannya, tapi merawat pohon seperti ini tuh sangat apa ya, istilahnya nggak membosankan. Karena apa? Karena dilihat posisi sekarang udah enak, apalagi nanti kita sambil nunggu proses kan masih bisa lebih bagus lagi. Itu akan semakin asik gitu loh. Semakin asik, semakin membahagiakan ya. Kalau hati bahagia panjang umur. Mungkin kalau uang bisa dicari, tapi kalau pohon harus nunggu. Mungkin ini ada prosesnya, mungkin sekitar 7 tahun ada Pak ya. Wow, gitu ya. Iya. 7 tahun. Karena proses waru itu paling perlu ketelatenan ya. Bisa enak sancang ya Mas Janu ya. Iya, untuk apa ya? Untuk istilahnya pertumbuhan memang cepat sancang Pak Eka. Tapi untuk bandelnya itu bandel waru. Posisi seperti ini dia musim hujan atau musim kemarau pun dia tetap sehat. Nah, yang penting sering pruning aja. Kalau nggak di pruning, dia kan daunnya ada yang lebar, ada yang kecil kayak gitu kan. Nah, yang pas daun lebar seperti ini contohnya. Nah, ini kan nutup yang bagian sini. Ini nanti kalau ini nggak dihilangkan atau nggak segera di pruning gitu, nanti akan mati. Oh gitu ya. Nutup yang ini. Ini kan sudah pernah dibuat konten ya dulu Pak Ika. Oh iya. Di Putrakan Dedes. Putrakan Dedes pernah buat konten ini baru ini ya. Sekarang belum dihargai ya Mas Janu ya. Itu sekarang mau dihargai ini karena ya sepil-sepil harga lah. Siapa tahu sobat-sobat tertarik dengan hasil karyanya Mas Janu. Ini dihargai berapa Mas Janu? Ini harganya 20 Pak Ika. 20 juta. Sering dapat best stand ya. 20 juta. Nah. Oh, mantap. Sebenarnya apa ya Pak Ika ya? Istilahnya itu ini kok konten ini kok harganya mungkin mahal-mahal gitu apa gimana, tapi orang yang tahu bonsai itu pasti bisa menilai sendiri. Terus kemudian untuk hari ini tuh sebenarnya kita bukan untuk jualan ya Pak Ika ya, sepil-sepil harga aja lah. Nah, siapa tahu ya. Jadi kemarin itu ada yang nanya itu, Mas kalau bonsai yang spek kontes terus istilahnya setengah jadi atau sudah jadi itu kisaran harga berapa kayak gitu. Itu ada juga yang tanya seperti itu ada. Tapi ini kalau ada yang mau dilepas juga ya? Dilepas Pak Ika. Makanya saya berusaha untuk memberanikan diri lah untuk ngasih harga. Oh iya. Sebenarnya masih sayang sih. Buat jalan-jalan ini enteng, dibawa pakai motor itu juga bisa. Enak ya. Enteng sekali kayak gini. Enak. Jadi enak yang beli ya Mas ya. Pasti itu Pak Ika. Itu pasti. Ya itu harga 20 juta. Yang serius bisa hubungi langsung ke Mas Janu Hadi. Bahan berikutnya Mas Janu masih ada ya? Masih. Ini bahan berikutnya yang bugel, yang prospek. ID-nya apa Mas Jani? Ini waru Pak Ika. Oh, waru juga. Waru. Ini daripada nanti apa istilahnya kalau yang ngidam waru tapi kok harganya ternyata mahal yang udah jadi gitu. Ini solusinya. Ini bahan. Ya? Bahan tapi ini di program memang tahapannya juga buat kontes. Cuma di sini kita nggak bicara istimewanya saja, tapi kita juga bicara minusnya ya Pak Ika ya. Nah, minusnya di sini tuh lukanya masih besar. Tapi ini harus sering disalep, untuk perawatannya harus sering disalep sembari kita nunggu untuk kambiumnya itu bisa jalan nutup. Oh gitu ya. Jadi ini minus, tapi minusnya ini berproses. Maksudnya nggak selamanya itu minus, enggak. Jadi ini tuh minus
karena posisinya sekarang. Ya. Tapi nanti kalau udah kita seiring menunggu sini matang, ini nanti akan jalan kambiumnya ini Pak. Jadi ini untuk perawatannya mudah sekali, sering disalep kambium. Ya memang prosesnya itu ya Mas Yanu yang paling mahal itu ya, karena proses itu lama, nggak instan. Kalau memang instan itu nggak apa-apa, yang berduit aja beli langsung yang sudah beli jadi. Ya langsung itu instan. Instan. Proses instan. Kalau coba-coba yang ingin belajar ini bisa diteruskan ya Mas Yanu ya. Iya. Nah ini tinggal menunggu aja karena sudah ada arahan ya, tangan pertama, tangan kedua, back ke as juga ada, dan tinggal melanjutkan. Nanti kalau coba-coba beli ini ya, nanti bisa ya Pak minta panduan sama Mas Yanu. Ini Mas Yanu ini kurang gimana, ini sudah gini gimana, kurang gimana, mungkin bisa ya Mas Yanu. Bisa ya. Pak ya. Ya ini sobat-sobat kalau beli ini, kalau untuk belajar langsung ke Mas Yanu, mau minta arahan gimana selanjutannya, nanti bisa dihubungi ya Mas Yanu. Bisa. Siap Mas Yanu ya. Dan ini untuk bahan ya Pak ya. Maksudnya untuk bahan, kalau misalkan nanti mau dijadikan seperti itu berarti harus nunggu lagi ya. Nah tadi yang sebelumnya pohon ini kan waru juga, itu kan udah mahal, karena prosesnya pasti sudah lebih lama daripada ini. Nah ini murah Pak ya. Ini berapa Mas? Ini 1,5. 1.500.000 ya. Untuk tapi tingginya, sudah lumayan ya, sudah lumayan. Tingginya 15 cm. 15 cm. Berarti posisi sekarang masih mame. Oh mame ya. Ya ini Ukurannya masih mame. 3 tahun lagi mungkin ya harganya sudah lumayan ya. Untuk investasi oke ini ya. Ya, jadi teman-teman yang mau, ini tadi kan kontennya nyebutin harga yang mahal-mahal ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk perkembangannya. Jadi bonsai yang bahan seperti ini, tahapannya seperti ini, harganya 1,5. 1.500.000. 1.500.000. Terus kemudian untuk di situ kita perlu proses lagi untuk menambah sini biar matang kayak yang satunya tadi. Harga 20 juta tadi ya. Harga 20 juta tadi. Berarti kan di situ ada perkembangan, tapi nggak cukup sampai seperti itu. Jadi di dalam proses dari 1,5 juta sampai ke 20 juta itu pastinya kan ada ketelatenan, ada kendala, ada waktu yang harus ditempuh seperti itu Pak Ika ya. Oh ya, memang proses tuh ya Yang paling dibeli kan prosesnya Pak Ika. menentukan harga ya. Asal merawatnya bisa bagus pasti bisa Pak Ika. Oke, wah mantap nih gas. Yang terobsesi, yang minat ini bisa untuk belajar, bisa belajar langsung ke Mas Yanu Adi. Nanti nomor WA saya taruh di dalam deskripsi. Oke, bahan berikutnya Mas Yanu masih ada ya? Masih ada Pak Ika. Oke. Ini bahan berikutnya Mas Yanu ya? Iya, bahan berikutnya ini Pak Ika. Ini sito apa Mami ya? Sito. Oh sito ya? Masih 10 cm. Wow, sito sudah sebesar jempol nih ya. Terus untuk kematangan? Enggak perlu diragukan. Iya, berarti bisa dinilai sendiri lah untuk teman-teman. Jadi dari tadi kan bonsai-bonsai yang istilahnya harganya di atas juta lah istilahnya gitu ya. Kalau ini penutupan ya Pak Ika ya. Oh ini penutupan ya? Ya penutupan ini untuk konten kali ini ya. Bahan terakhir. Terus ini untuk kematangan juga buat kontes juga bisa. Untuk akar juga oke. Ini sito tinggal diganti pot yang lebih kecil lagi. Ini bisa ya. Terus ini untuk ini walaupun sito ini nggak asal mateng Pak Ika. Tuh ya. Ini nggak asal mateng. Jadi ini prosesnya saya cutting. Ada di konten saya. Ini ada ya? Ada. Batuk. Tahu selalapan nih. Ini mungkin mau keselalapan daunnya ini tadi Pak Ika. Iya ya. Sudah menir ya, Iya. Menir. Untuk atasnya udah enak. Terus untuk ini terap-terapannya tinggal ngatur aja sih. Untuk kematangannya percabangan juga udah enak. Tinggal ngebersihin kutunya aja. Ini ada kutunya ini. Gampang itu. Dibersihkan ya? Disikat. Sikat ya. Memang harus sering sikat ya kalau pohon cancang itu. Cancang itu memang sering ada cabuknya ya. Iya, kutu putih itu yang di batang itu yang paling bahaya. Jadi obatnya apa Mas Yani?
Untuk obat masih belum menemukan Pak Eka saya. Apa yang sering untuk mengatasi? Saya cuma menjaga kebersihan batangnya aja. Oh, ya. Jadi misalkan seperti ini jangan sampai dibiarkan, langsung disikat karena nanti kalau dia dimulai kan mulainya dari batang itu. Ya. Kalau di batang dibiarkan nanti bisa merembet ke perantingan sampai ke cucur ranting. Kalau udah di cucur ranting kita susah Pak Eka. Susah ya, benar Susah. Nanti kalau disikat juga patah. Kalau nggak disikat ya bisa mati ranting seperti itu. Susahnya di situ. Kalau udah di perantingan. Tapi harus kita bersihkan untuk kutu. Ini Sito dihargai berapa Mas Yanu ya? Ini 800.000. 800.000 Nggak bisa, sampai 1 juta. nggak sampai 1 juta. Prosesnya sama Ya. 2 tahun. Ya, yang mahal itu prosesnya. Jadi kecil itu yang lama itu apa yang paling lama itu prosesnya ya. Memang 2 tahun. membuat bonsai sekecil ini ya memang nggak gampang ya. Apalagi menjaga kestabilannya daunnya, terus pupuknya, terus penyiramannya, istilahnya itu memang perlu ekstra ini kalau memang bonsai kecil ini. Tapi ini untuk kita ditempatkan di mobil ya Mas Yandi ya? Ya di mobil bisa. Sambil jalan-jalan bawa bonsai biar pikiran lebih ayem. Tapi nggak boleh sambil nyetir tetap merhatiin bonsai loh ya Pak Eka. Nanti bisa nabrak. Nah, yang hijau-hijau itu ayem apalagi yang merah-merah. Iya. Jangan lupa ini harganya 800, ID-nya Sancang Sito. Ya. Oke, jadi untuk bahan-bahan saya seperti itu tadi ya Pak Eka ya. Jadi untuk bahan kali ini memang sedikit harganya mungkin nggak sama dengan konten-konten Pak Eka yang lain. Ya. Tinggi ya, relatif lebih tinggi karena tapi Pak Eka juga tahu sendiri untuk prosesnya seperti itu, terus untuk kualitas pohonnya juga seperti itu. Jadi kita benar-benar prosesnya tahapannya itu memang benar-benar lama ya untuk menuju pohon sampai seperti ini. Jadi untuk harga itu relatif ya, kalau di bonsai nggak bisa disamakan. Di sana segini, di sini segini gitu, nggak bisa disamakan Pak Eka. Tergantung selera yang mau beli sama tergantung penjualnya juga di Lapanda, cuma seperti itu. Oh iya, benar Mas Yanu. Jadi jangan sampai dinilai wah di sana mahal-mahal, wah di sini lebih murah. Tapi juga harus dinilai juga untuk kualitas pohonnya, terus kemudian untuk selera yang mau beli, untuk teman-teman yang mau meminang itu tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk hiasan, istilahnya untuk dipasang di taman kayak gitu, itu mungkin bisa lah teman-teman meminang yang istilahnya yang cantik gitu bisa. Tapi kalau untuk kontes itu ada sendiri. Ada sendiri dan ya, harganya pasti berbeda Pak Eka. Oh iya benar. Jadi untuk video hari ini mungkin sekian dulu ya Pak Eka ya. Siap, jadi terima kasih. Mudah-mudahan video hari ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga buat teman-teman pemula khususnya. Jadi saya Yanu Aditri Cahyono, saya pamit undur diri dulu dan tentunya mudah-mudahan Putra Kendedes 27 semakin sukses dan semakin jaya. Sama-sama Mas Yanu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Damai.